Semakin tak terkendali, negara barat diguncang kekacauan di mana-mana. Inggris menghadapi unjuk rasa terbesar dalam lebih dari satu dekade. Lebih dari setengah juta mogok kerja dalam aksi terkoordinasi terbesar yang menurut pemerintah akan menyebabkan gangguan yang meluas. Adapun Eropa sedang berjuang melawan krisis biaya hidup dan pemonggokan di Inggris terjadi sehari setelah lebih dari 1,27 juta orang turun ke jalan di Prancis. Meningkatkan tekanan pada pemerintah Prancis atas rencana reformasi pensiun. Pemonggokan massal akan membuat sekolah tutup, militer bersiaga untuk membantu di perbatasan Inggris, dan tidak ada layanan kereta api yang beroperasi di sebagian besar negara. Pemimpin Serikat Pekerja memperkirakan hingga 500.000 orang akan ambil bagian, jumlah tertinggi setidaknya selama satu dekade, dan akan ada aksi unjuk rasa menentang undang-undang baru yang direncanakan untuk mengekang pemogokan di beberapa sektor. Setelah bertahun-tahun pemotongan gaji yang brutal, perawat, guru, dan jutaan pegawai negeri lainnya telah melihat standar hidup mereka hancur dan siap menghadapi lebih banyak kesengsaraan gaji, kata Paul Nowak, Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh, dilansir Reuters Kamis 2 Februari. Alih-alih merencanakan cara baru untuk menyerang hak mogok, menteri harus mendapatkan kenaikan gaji di seluruh perekonomian, dimulai dengan kenaikan gaji yang layak untuk pekerja di seluruh sektor publik. Pemerintah mengatakan mitigasi akan dilakukan, tetapi pemogokan akan memiliki dampak yang signifikan. Kami di depan bahwa ini akan mengganggu kehidupan orang, dan itulah mengapa kami berpikir bahwa negosiasi daripada garis piket adalah pendekatan yang tepat, kata juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak kepada wartawan. Dengan inflasi mencapai lebih dari 10% level tertinggi selama 4 dekade, Inggris telah melihat gelombang pemogokan dari pekerja kesehatan dan transportasi hingga karyawan gudang Amazon dan staf pos Royal Mail. Mereka menuntut kenaikan gaji di atas inflasi untuk menutupi meroketnya tagihan makanan dan energi yang menurut mereka telah membuat mereka stres demi berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Pada Rabu, sekitar 300.000 guru akan mengambil tindakan bersama dengan 100.000 pegawai negeri dari lebih dari 120 departemen, pemerintah, dan puluhan ribu dosen universitas dan pekerja kereta api. Minggu depan, perawat, staf ambulans, para medis, penanganan panggilan darurat, dan petugas layanan kesehatan lainnya akan melakukan lebih banyak pemogokan, sementara petugas pemadam kebakaran minggu ini juga mendukung pemogokan nasional. Kehilangan sebagian besar pekerja sejak Agustus 2020. Industri perkebunan yang menyumbang 5% ekonomi Uni Eropa pun memberi peringatan, sebab akan ada 3 cerita tahun panen. Hilang tahun 2022 karena busuk buah tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar anggota Parlemen Uni Eropa, Perdana Menteri Uni Eropa, untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan sejumlah negara guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara ini. Anggota Parlemen Pengembangan ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman pekerja. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi di Uni Eropa. Perdana Menteri Uni Eropa harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerjaan asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Uni Eropa untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun. Begitulah kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNBC Mail pada hari Sabtu. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja, apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini, di mana inflasi serta dolar yang terus berdepresiasi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya, karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja industri perkebunan dan industri sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar dolar. Itu bisa mencapai puncak lebih jika sektor lain dimasukkan ketua nasional, dan ini mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia mengait gugatan di WTO. Wassalam.